Malam Bang, mau nanya pipa AC yang kecil beku, terus ada bekas rembes seperti oli di pipa yang besar, bekas flaring pipa. Apakah bocor freon dari bekas flaring itu kah? Oke, ini kita bahas pipa yang beku ya. Nah, teman-teman, untuk tahu freon di AC-nya bermasalah atau tidak itu, teman-teman hidupin AC-nya ya. Hidupin AC-nya. Nah, teman-teman hidupin AC-nya. Itu. Setelah AC-nya hidup, pastikan kompresor ini hidup ya. Kompresor hidup nih. Kan beda getarannya kalau kompresor hidup. Atau kalau teman-teman ada tang ampere bisa ukur ampernya. Biar kompresornya tahu hidup apa enggak ya. Lalu lihat pipa kecilnya ini. Ini kan ada pipa kecil, pipa gede. Nih. Nah, kalau pada saat kompresor hidup, pipa kecil ini basah, nih ini basah nih berkeringat ya, nih. Kalau dia basah atau berkeringat, itu artinya freon AC teman-teman tidak ada masalah ya. Freonnya ada. Kalau AC kurang dingin bisa karena kotor. Nah, jika pipa kecil ini ngeblok es atau bersalju, itu artinya tekanan freonnya kurang. Tekanan freon kurang, ada kebocoran freon. Kalau di sininya pipa kecilnya ngeblok es atau bersalju ya. Langkah penanganannya, teman-teman jangan langsung isi freon, tapi cari dan perbaiki dulu titik bocor freonnya. Kalau dia ngeblok es atau bersalju, berarti freonnya berkurang tapi belum sampai habis ya. Cari dan perbaiki dulu titik bocor freonnya. Bisa di sini, di flaringan ini. Kalau memang ada jejak bekas oli di sekitar sini, bisa jadi area sana ya. Karena freon yang bocor itu akan membawa serta oli keluar. Oli kompresornya ikut keluar ya. Karena oli itu sebagian ikut bersirkulasi bersama muternya freon di dalam pipa ini. Nah, kalau kompresor hidup, pipa ini kering, itu artinya ada kebocoran freon, tapi freonnya sudah benar-benar habis kosong ya. Tuh guys. Kalau dia beku di kedua pipa, ngeblok es di kedua pipa ini, pipa kecil ada es, di sini ada es, itu cek hembusan pennya, pen indoor, pen outdoornya kenceng nggak? Kalau dia pelan, ganti kapasitor pennya. Cek juga pipa AC ini, sepanjang pipa AC ini ada yang tertekuk patah nggak? Itu guys. Nah, untuk abang yang nanya tadi, pipanya ini bersalju, itu jelas ada kebocoran freon ya. Kebocoran freon, tekanan freonnya kurang. Abang cari dan perbaiki dulu titik bocor freonnya. Nah, kalau abang mau hemat, abang bisa beli sendiri freonnya. Online shop ada banyak ya. Untuk tahu jenis freonnya, abang ke sini. Lihat di sini nih. Nah, di sini ada refrigeran R32, artinya jenis freonnya R32. Atau di outdoor AC abang ini kode yang tertulis apa? Misalkan R22, R40, berarti itulah jenis freon AC abang. Abang bisa beli di online shop ya. Kalau untuk setengah PK itu sekitar 350 gram. Itu dari kosong ya, 350 gram itu dari kosong. Kalau nambah ya anggaplah sama aja, 350 gram kayak gitu ya. Jadi kalau ada teknisi yang bilang, wow habis banyak itu berkilo-kilo, itu bohong. Setengah PK itu dari kosong aja cuma 350 gram ya. Cari dan perbaiki titik bocornya. Titik bocor freon itu ya bisa dari sini, di flaringan ini, bisa di sepanjang pipa ini, bisa di area outdoor, bisa di badan kompresor, bisa di area indoor. Lalu teknisi langsung memponis pipa, wah ini pipanya harus ganti nih gitu, kalau teknisi bilang gitu ya. Tapi dia belum cari titik pasti bocornya, berarti teknisi penipu ya. Karena ya memang titik bocor freon itu bisa di mana aja, bukan hanya di pipa. Tuh guys. Nah, setelah diperbaiki titik bocor, misalkan di sini di flaringan pipa gede ini, bocornya flaringannya pecah atau kurang kencang baut ini, perbaiki dulu. Flaring ulang, perbaiki dulu, lalu lakukan proses vakum ya. Vakum ulang pakai alat vakum khusus AC minimal selama 15 menit. Nah, setelah divakum 15 menit itu nanti ketahuan bang, masih ada kebocoran freon atau enggak.
Setelah dipastikan tidak ada kebocoran, barulah isi ulang freon ya. Pastikan tekanan freonnya jangan terlalu banyak, jangan terlalu dikit. Untuk R32 tekanan normalnya itu antara 140 PSI sampai 160 PSI. R40 juga sama. Kalau R22 antara 60 sampai 80 ya tekanannya. Lalu sinkronkan tekanan dan ampernya. Ini arus ampere. Tuh guys. Oke, semoga bermanfaat untuk teman-teman pengguna AC semua.